Selanjutnya, syahdan bermula sehari semalam itu 24 saat 24 jam. Ingat nih, satu hari satu malam 24 jam. Maka seyugianya bahwa jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 jam. Itu pun memadailah akan dikau jika hidupmu 60 tahun, maka hilanglah umurmu 20 tahun karena tidur. Coba pikir-pikir pelan-pelan. Kalau kita sehari semalam sengaja kita pulkan tidur kita 8 jam, berarti kalau kita umur kita 60 tahun, 20 tahun sia-sia kita gunakan hanya untuk tidur. Nanti baru menyesal kalau sudah masuk ke alam barzah. Kalau sekarang belum menyesal. Kalaupun kita mau tidur, kita saya tidur udah kebanyakan belum nih? Begitu. Apakah kita tidur siang, apa tidur malam? Itu maksimal 8 jam. Itu pun sudah mengurangi umur kita 20 tahun yang sia-sia. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar kalau malam nggak pernah tidur. Tidur siang sebentar. Sayyidina Umar juga begitu. Para sahabat memberikan contoh. Apalagi Nabi. Jarang tidur. Walaupun Nabi celentang, tapi dia tidak tidur. Dia terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhlak para aulia. Para aulia begitu jarang tidur. Kalau malam jarang tidur. Kalau kita sampai itu belekan segede jagung. Saking banyaknya tidur. Nah, ayo kita periksa diri kita lagi masing-masing Bapak Ibu semua jamaah Talim Angkasima 6. Kita tidak nasihatin siapa-siapa, kita nasihatin diri kita. Apakah kita lebih banyak tidur, apa lebih banyak yang bermanfaat? Sekarang HP di tangan kita yang kadang-kadang setan masuk di sana, nggak terasa kita 2 jam pegang HP, ngapus lagi, kirim hapus lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ini sia-sia, saudara. Nanti sudah masuk di alam barzah baru menyesal. Kenapa ini waktu yang mestinya kita berzikir dan sebagainya, kita gunakan yang sia-sia. Jadi yang pertama, ingatlah bahwa satu hari satu malam ada 24 jam. Kalau kita pakai tidur 8 jam aja tiap hari, maka 20 tahun yang sepertiganya udah sia-sia. Makanya supaya kita tidak sia-sia, gunakanlah tidur itu seperlunya. Niat, baca doa dulu, ya. Perbanyak doa-doa sebelum tidur. Insya Allah tidur kita jadi tidak sia-sia. Di samping waktunya terbatas. Jangan seenaknya kalau belum dibangunin nggak mau tidur. Padahal sudah dengar suara azan, tapi tetap aja marah talik selimut. Nah ini saudara-saudaraku semua. Kita lanjut. Tetapi tidur yang 8 saat di dalam sehari semalam itu dituntut oleh syara karena tidur yang 8 saat itu perkara yang pertengahan. Dan jika kurang daripadanya itu terkadang memberi mudarat akan badan. Nah itu pertimbangannya begitu. Kalau pertimbangannya untuk kesehatan, ya kita lagi istirahat, lagi kurang enak, ya udah tiduran. Tetap selama kita belum pulas, gunakanlah wirid-wirid, zikir-zikir, baca selawat dan lain sebagainya supaya tidak sia-sia waktu kita gitu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah, dan jangan engkau maskul di dalam waktu ini hingga asar, melainkan dengan menuntut ilmu yang beri manfaat di dalam akhirat, atau menolong akan orang muslim, akan berbuat kebajikan, atau membaca Quran, atau berusaha di dalam hidupmu yang menolongi akan agama. Jadi bagi mereka yang masih punya kewajiban kewajiban mencari nafkah antara zuhur sampai asar, lakukanlah, lanjutkanlah buka usahanya.
tokonya, warungnya yang tadinya itu tuh buka lagi, ya mudah-mudahan ada rezeki sampai datang waktu asar. Jadi begitu. Jadi masghul ini sibukkan diri kita yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dunia maupun bermanfaat untuk akhirat. Ini Imam Ghazali atau kitab ini mengajarkan kepada kita, mengulang lagi ingatan kita agar waktu-waktu yang ada kita lalui hari-hari itu tidak sia-sia. Gunakanlah untuk berzikir, untuk menuntut ilmu. Kalau ada nggak belajar antara zuhur sama asar taklim? Kalau ada silakan untuk ilmu itu bagus. Kalau tidak ada menuntut ilmu kita mengapain lagi nih? Baca buku, cari buku kita pada punya kitab nih. Baca sendiri pelajaran apa yang kemarin, apa yang lalu. Kita baca lagi, ingat-ingatin lagi yang kita lupa, bab-bab apa lagi kita baca. Begitu caranya mengisi waktu yang bermanfaat. Ya, jadi kapan kita buka HP, ya bukalah sebentar-sebentar ya. Ingat tuh. Ini kita kadang-kadang ngasih tahu cucu kita. Kalau udah main HP kebanyakan kita bilang, jangan main HP kebanyakan. Tuh lihat matanya hitam tuh. Kadang-kadang tuh akal ibu-ibu begitu. Dia lagi main HP, dia pegang inian bibir merah, dia colekin di mata anaknya, merah kan di atas jidatnya, di atas ininya. Begitu. Ayo udah berhenti main HP. Kenapa matanya udah merah tuh? Oh merah. Coba diambil kaca dilihat merah bener matanya. Padahal baru dicolekin sama ibunya. Tujuannya apa? Supaya anak itu berhenti main HP. Nah sekarang kalau emaknya yang main HP yang larang siapa? Suaminya main HP juga. Siapa yang larang yang ngingetin? Ya kita sendiri ya. Kita sendiri yang ngingetin diri kita jangan sampai sia-sia. Anak cucu ngelihat, lihat kakeknya, lihat bapaknya, lihat emaknya, main HP dia ikut ikutan main HP, ya enggak? Nah ini saudara-saudara sekalian. Ayo, mari mudah-mudahan pelajaran pagi ini kita menggunakan waktu-waktu yang ada pada kita, sisa waktu ini, sisa waktu Pak Bu. Apa ini hidup? Hidup ini adalah menunggu kematian. Karena kita sudah dibatasi kelahiran kita ke muka bumi ini membawa usia yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini menunggu datangnya kematian. Menunggu datangnya kematian, buatlah aktivitas yang bermanfaat, yang selamat dunia sampai akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati hidup ini sebagai ujian buat kita. Siapakah yang lebih baik amalnya? Siapakah nanti yang pengen selamat dunia dan akhirat? Gunakanlah waktu-waktu atau sisa waktu yang ada ini untuk aktivitas yang baik-baik yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin. Jadi ini sisa lagi. Yang udah umurnya 60 tahun ini udah sisanya, Pak. Apalagi yang udah 70, udah sisanya, sisa umur. Ini yang namanya sisa. Coba yang namanya sisa. Orang panen rambutan, banyak rambutannya, dipanen semua. Diangkat sama tukang yang apa yang borong. Tinggal disisain. Nah, yang sisa itu bagus-bagus apa dikit apa udah jelek-jelek? Iya, dia udah pada busuk. Nah, sisa umur itu kadang-kadang Pak udah sakit-sakitan, ya nggak? Waktu sisa umur ini. Iya, udah kurang manfaat lagi kadang-kadang. Kenapa? Karena banyak yang tersisa. Makan juga udah nggak boleh banyak-banyak yang enak-enak. Mau ke masjid, jalan udah susah. Ada yang stroke dan lain sebagainya. Ini sisa umur namanya. Jadi oleh karena itu, mari saudara sisa umur yang ada sama kita ini manfaatkanlah sebenar-benarnya supaya tidak menyesal. Jadi kitab ini mengajarkan kepada kita yang terbaik ini. Terserah Anda mau terima apa enggak, terserah. Itu mudah-mudahan kita bisa nerima. Ya, jadi kita gunakanlah sisa umur ini yang ada ini supaya amal soleh kita tambah banyak. Ya,
Nanti baru menyesal manusia kalau sudah idza balagatil hulqum wa antum ina idzin tanzurun. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kamu lihat amal soleh diperlihatkan, amal toleh, amal jahat diperlihatkan. Kalau dia lihat amal solehnya banyak, sudah dibayangkan tempatnya nanti. Nih, tempat kamu nanti di sini. Waduh, senyum dia gembira. Lupa sama yang di dunia. Tapi kalau sebaliknya yang dia lihat tempatnya adalah penjara dan banyak algojo, banyak binatang yang siap menerkam dia akan ketakutan. Nggak mau dia mati, tapi tetap kematian tidak bisa ditunda lagi kalau sudah malaikat Israel datang nyamperin kepadanya. Nah, ini saudara-saudara, mudah-mudahan ayo lagi sama sekali apa yang kita lakukan dari waktu zuhur sampai asar. Yang dulu kan dari siang malam ada wirid malam, ada wirid siang, ini wirid siang namanya. Kalau malam kemarin itu dari mulai maghrib sampai subuh, apa yang kita lakukan? Ada sholat pada maghrib sampai isya, ada namanya sholat awabin. Udah diamalin belum sunat awabin? Jadi bertambah ilmu harus bertambah amal. Iya, jangan sampai kata Nabi, man izdada ilman lam yazdad hudan walam yazdad illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tanpa tambah hidayahnya, enggak diamalin itu ilmu, walam yazdad illa bu'dan. Yang bertambah itu bukan tambah dekat, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salat awabin, pada salat maghrib minimal 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Salat awabin, habis salat maghrib 3 rakaat kita zikir. Zikir kita doa, doa selesai jangan langsung bangun. Salat dulu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis ba'diyah maghrib 2 rakaat, kita lakukan lagi sunat awabin 2 rakaat atau 4 atau sampai 6. Lalu kita baca tasbih 15 kali. Zikirnya tuh, zikir sholat sunat awabin. Kalau tadi zikir pada sholat 5 waktu. Yang subhanallah, 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 seterusnya. Nah, zikir sholat sunat awabin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 15 kali. Setelah itu doa, Allahumma saddidni bil iman, wahfazhu alayya fi hayati, wa inda wafati, wa ba'da mamati. Allahumma saddidni bil iman, wahfazhu alayya fi hayati, wa inda wafati, wa ba'da mamati. Kan gitu. Kalau hafal berarti sering dibaca. Kalau belum hafal berarti belum diamalkan. Itu aja. Ada yang mau apa? Doanya coba. Doa sholat awabin. Allahumma saddidni bil iman wa hafaz alaihi fi hayati wa inda wafati wa ba'dal mamati. Ya, berarti dibaca. Apa? Coba yang lain. Belum hafal. Belum dibaca berarti. Belum diamalkan. Allahumma saddidni bil iman wa hafaz alaihi fi hayati wa inda wafati wa ba'dal mamati. Betul, ya betul itu. Ya Allah, kuatkanlah imanku, ya Allah, dan peliharalah imanku, baik pada saat aku masih hidup, nanti pada saat aku akan wafat, dan sesudah wafat, sesudah mati. Itu kan enak benar itu. Kita minta dikuatkan iman. Sebab banyak orang yang sudah mau meninggal ganti imannya. Nauzubillah min dzalik. Sekira ini saja dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.